Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Febriani dari 10 Akuntansi 1. Baiklah, kali ini saya akan membaca sedikit materi tentang etika profesi, yaitu A. Unsur-unsur komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, gagasan, atau pengertian dengan menggunakan lambang yang mengandung makna tertentu, baik secara verbal maupun non-verbal, dari seorang ataupun kelompok orang yang dengan tujuan mencapai saling pengertian dan atau kesepakatan bersama. Unsur komunikasi, ada beberapa unsur komunikasi menurut William Deje, yakni A. Lingkungan komunikasi fisik, yaitu komunikasi berlangsung sosial psikologis, meliputi pesan dijalankan oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. Budaya dan lingkungan sosial juga berpengaruh dalam unsur komunikasi ini. Waktu mencakup waktu dalam hitungan jam, hal atau sejarah komunikasi berlangsung. B. Educing the swing. Dalam ilmu komunikasi, tindakan menghasilkan pesan disebut dengan encoding, sedangkan tindakan menerima pesan disebut dengan pesan decoding. Seorang komunikator sering disebut encoder. Dua hal yang tidak dapat dipisahkan. C. Sumber penerima. Sumber penerima merupakan salah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Artinya setiap orang yang terlibat dalam komunikasi adalah sumber komunikator, sekaligus penerima komunikasi. Kompetensi komunikasi. Kompetensi komunikasi mengacu pada kemampuan pesan untuk berkomunikasi secara efektif yang mencakup pengetahuan tentang peran lingkungan dalam mempengaruhi kandungan dan bentuk pesan. Umpan balik ataupun feedback adalah tanggapan yang diberikan oleh seorang komunikasi ketika seorang komunikator memberi pesan sedang menyampaikan pesannya. Ringkasnya, feedback adalah tanggapan atau respon terhadap suatu pesan. Pesan adalah perintah nasihat, perintah amanat yang disampaikan kepada orang lain melalui media tertentu. Pesan menjadi inti dari setiap proses komunikasi. 2. Tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi menurut Onong Uchejene Everything 2003-55. Perubahan sikap. Sikap komunikasi dapat berubah setelah terjadi suatu proses komunikasi. Perubahan pendapat dapat terjadi dalam suatu komunikasi yang tengah dan sudah berlangsung. Hal ini tergantung pada kemampuan komunikator menyampaikan pesan atau pendapatnya. Perubahan perilaku. Komunikasi dapat berubah perilaku komunikasi, misalnya dari semula bersikap negatif terhadap suatu menjadi sikap positif. Di sini selain isi pesan, kredibilitas komunikator juga sangat menentukan perubahan tersebut. D. Perubahan sosial, yaitu perubahan yang terjadi di alam tatanan masyarakat sebagai akibat dari proses komunikasi tertentu. Adapun komunikasi menurut Changgara Hafians 2022 adalah sebagai berikut. A. Agar apa yang disampaikan dapat dimengerti, seorang komunikator harus dapat menjelaskan kepada komunikan ataupun penerima pesan dengan sebaik-baiknya dan tuntas sehingga mereka dapat mengikuti apa yang dimaksud oleh pembicara ataupun penyampai pesan. Komunikator. B. Memahami orang. Komunikator harus mengetahui aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkannya dengan hanya berkomunikasi seturut kemauan sendiri. C. Agar gagasan dapat diterima oleh orang lain. Komunikator harus berusaha agar gagasan dapat diterima oleh orang lain dengan menggunakan pendekatan yang persuasif, bukan dengan memaksakan kehendak. D. Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Menggerakkan sesuatu itu berarti mendorong seseorang melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Baiklah, sekian dulu materi yang saya bacakan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.